gua rasa akan bertambah lagi kalau misalnya Disney Plus punya serial-serial Korea. Wah, gak kepikiran gue. Oke teman-teman, balik lagi di streaming service review episode kedua. Oke, sorry lama karena banyak kerjaan ngumpulin volunteer, tapi kita balik lagi ke SSR, streaming service review yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas salah satu big giant streaming service yang terbaru, streaming service video on demand terbaru, yang ya bisa dibilang baru tapi udah giant. Kenapa? Karena ya brandnya besar. Brandnya besar. Ya. Ya, kita ngomongin iya, jumlah subscriber-nya juga tinggi banget dan cepat. Kenapa bisa cepat? Nah, itu nanti akan kita bahas. Yaitu adalah Disney Plus. Disney Plus. Kalau di Indonesia, Disney Plus Hotstar. Oke, brief dulu singkat. Kenapa, Man? Kenapa di Indonesia jadi Disney Plus Hotstar? Apa sih Hotstar itu? Hotstar itu setahu gua, dia tuh sebenarnya layanan streaming untuk konten yang berasal dari India. Nah, cuma dia itu udah punya kayak izin di Indonesia, sehingga kemudian untuk memudahkan Disney masuk ke Indonesia, itu kemudian mereka berkolaborasi dengan Hotstar supaya line up-nya juga makin banyak. Jadi kalau nanti kita bicara soal line up, kita akan bicara soal kenapa ada berapa line up yang ada di Disney di luar Indonesia, tapi tidak ada di Indonesia. Lebih seperti itulah. Nanti itu akan jadi pembahasan juga. Nanti juga akan jadi pembahasan kita juga ya nanti ya. Oke, langsung aja. Let's skip to the point, langsung cepat. Yang pertama kita akan ngomongin soal line up dan original Disney Plus. Apa sih yang membedakan dengan streaming service lainnya? Yang pertama, of course, line up kita di Disney Plus adalah aset-asetnya propernya Disney. Yang kita tahu Disney itu banyak memonopoli aset-aset besar ya, seperti Marvel, Pixar, Star Wars, which is ngomongin Lucasfilms, Disney juga of course, Nat Geo, 20th Century Fox yang baru aja diakuisisi yang terakhir, dan masih banyak lagi gitu. Original Disney Plus adalah konten-konten original Disney yang sebenarnya banyak juga, cuma yang paling terkenal, IP paling terkenalnya adalah Marvel dan Star Wars ya. Ya, dan paling film-film Pixar yang mau nggak mau harus dirilis di Disney Plus, sekarang nggak bisa di bioskop. Seperti itu. Tapi again, di Indonesia ini punya perbedaan nih, seperti tadi kita bilang, karena kita Disney Plus Hotstar, mereka tuh punya konten-konten local acquisition, yang mana berarti adalah film-film Indonesia yang karena pandemik tidak bisa rilis di bioskop, dirilis di Disney Plus. Jadi banyak sekali film-film Indonesia yang terbaru rilis juga. Jadi itu bisa jadi opsi sih, bukan jadi opsi ya, bisa jadi pertimbangan lah untuk langganan Disney Plus, karena konten-kontennya yang jadi pembeda dengan yang lain. Seperti itu. Gimana? Kalau menurut gua sebenarnya dari hal line up itu emang sih salah satu keunggulan Disney itu dalam hal mereka punya IP-nya Marvel, mereka punya IP-nya Pixar, Star Wars. Cuman masalahnya adalah nggak semuanya tuh udah muncul. Jadi ada beberapa konten-konten tuh yang region lock, alias ada di luar negeri, ada di Disney Plus di luar yang nggak pakai Hotstar, tapi nggak ada di Indonesia. Sebagai contoh, Spider-Man nggak lengkap di Disney Hotstar. Jadi kayak kalau pas gua langganan Disney Plus-nya di Inggris, pas gua masih di Inggris, itu Spider-Man ada Spider-Man Animated Series, ada Spider-Man Unlimited, ada Superior Spider-Man, ada Spectacular Spider-Man, ada Ultimate Spider-Man. Di mana lengkap banget, sementara di sini cuma beberapa aja. Nah, gua nggak tahu problemnya apa, tapi kayaknya ada beberapa konten yang emang sengaja dibatasin dulu oleh Disney yang nggak semuanya masuk. Lalu kemudian yang menurut gue lainnya adalah dibanding streaming service lainnya ya, Disney Plus ini sebenarnya masih kurang original kontennya. Jadi dia masih mengandalkan konten yang udah established lebih dulu. Jadi semua filmnya Marvel, semua filmnya Star Wars, semua serialnya Star Wars. Cuman sudah ada perkembangan. Jadi sekarang misalnya dari Marvel Studios sudah ada WandaVision, di mana nantinya WandaVision selesai mereka lanjut dengan Falcon and the Winter Soldier. Nah, kabar yang terbaru adalah Disney Plus lagi menimbang apakah Black Widow akan masuk ke konten hybrid, jadi bisa diakses lewat premium service-nya Disney Plus sama di bioskop. Cuman katanya Kevin Feige menolak. Jadi Kevin Feige mengatakan kalau isunya
ada konten-konten yang memang dia sengaja buat untuk Disney Plus dan ada konten-konten yang sengaja dia buat untuk bioskop, dan itu tidak bisa dicampur adukan. Menurut dia seperti itu. Jadi soal line up, keunggulannya Disney itu adalah mereka punya IP-IP terkenal, tetapi pengembangan dari situnya belum banyak. Namun seiring berjalannya waktu pasti akan bertambah. Iya, belum ada konten bank-nya lah ya, belum ada konten bank-nya. But anyway, sebenarnya dibandingin sama apa? Kalah sih. Dibandingin sama apa? Netflix. Oh, Netflix. Oh iya, karena Netflix udah lama kan. Tapi yang menarik gini, ini yang gue temuin ya, nggak semua konten original Disney Plus tuh bagus-bagus. Gue harus aktif. Ada beberapa kayak The Fairy Godmother. Kemarin ada Love Something, itu nggak jelas tuh, film-film teenager coming of age juga nggak bagus. Beberapa film-film Disney yang gue pikir tuh bakal wow, ya mungkin mainstream tapi setidaknya enough lah gitu, good enough, tapi ternyata nggak drop sekali gitu. Jadi gue kayak, aduh ngapain sih gitu buang-buang duit di sini. Tapi menariknya lagi, film-film dokumenternya Disney itu bagus-bagus. Itu pertama, karena kan ya mengulik behind film-film yang IP besarnya Disney itu menarik. Terus gue suka ini ada hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Taylor Swift waktu rilis album Folklore, dia tuh bikin juga live phone session gitu, kayak semacam featurette, terus dia perform gitu. Itu gue kaget gile, rilisnya di Disney Plus tuh gitu. Kan sebelumnya Miss Americana, dokumenternya Taylor Swift, itu kan rilisnya di Netflix gitu. Gue nggak nyangka tiba-tiba, rilisnya di Disney Plus gitu. Ternyata wow gitu. Ini gue nggak ngerti gimana dealnya, tapi cara-caranya si Taylor Swift mau rilisnya di Disney Plus, di Netflix gitu. Ya, Hamilton juga musikalnya itu juga dirilis di Disney Plus. So banyak hal-hal yang unik sih, tapi itu kayak lu harus ngulik-ngulik sendiri. And then again, film Indonesia juga bagus, beberapa doang. Sisanya tuh kayak ya ini ibarat kayak lu di bioskop banyak film Indonesia tapi cuma satu doang mungkin yang bagus. Nggak semuanya oke gitu. Jadi lu harus pilih-pilih juga sih. Tapi kalau lu memang tipe orang yang memang cocok dan kayak nggak neko-neko, kayaknya ini cocok sih untuk kalian karena banyak opsinya. Apalagi pengen tahu film Indonesia terbaru. Gitu. Jadi secara konten bank ya worth lah gitu bisa dibilang lah. Ya. Emang ya ini mesti diingat kalau Disney Plus itu spesifik banget target audiensnya. Mereka nyarinya kayak PG-13 gitu lah. Jadi konten-konten dewasa kan nggak suara banyak, itu mungkin yang bikin kayak yang umurnya 20-an ke atas mungkin menemukan beberapa kontennya nggak bagus-bagus banget, sementara untuk yang berkeluarga mungkin lebih menarik karena bisa ditonton bareng anak-anak. Itu yang mesti di underline gitu. Oke, I think that's it lah bahas soal line up dan original Disney Plus soal content banks-nya. Next kita bahas soal harga. Ini juga competitive price banget. Harganya paket bulanannya itu sekitar 40.000 per bulan. Untuk tahunannya jadi 200.000 per tahun. Which is berarti berapa tuh per bulan? Sekitar 200.000 bagi 10 aja 20.000. 19 ribuan ya. Gila, gokil gitu. Dan again ada promo dari Telkomsel 130 ribuan per tahun. Gokil gak? I think ini yang ngebuat Disney Plus bisa achieve 2,5 juta subscriber ya dalam waktu cepat ya. Karena harganya kompetitif banget. 2,5 juta subscriber. Indonesia, kita ngomongin Indonesia ya. Gua rasa akan semakin nambah Indonesia. Gua rasa akan bertambah lagi kalau misalnya Disney Plus punya serial-serial Korea. Wah, gak kepikiran gue. Iya, gak kepikiran. Yang Let's see sih. Banyak kan ada banyak Korea kan. Let's see sih kita lihat. Tapi nih, ini dari insider, mereka ada yang gua tahu ya dari insider, ada yang bilang kalau Disney lagi mencoba mengkaji untuk explore apakah bisa konten mereka jadi drama Korea tetapi masih dengan stylenya Disney. Jadi mereka lagi mengkaji hal itu. Gua nggak tahu apakah akan terrealisasi karena gua tuh dengar udah sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya but anyway, untuk ukuran streaming service Disney Plus dengan konten bank sebagus itu, ini terhitung murah. Jadi terus bayarnya juga gampang lagi, pembayarannya tidak seperti Netflix yang harus pakai credit card. Ini pembayarannya udah lokal, di localize, jadi bisa pakai GoPay, bisa pakai transfer, bisa pakai credit card juga. Jadi banyak cara gitu. Banyak cara lah gitu. Kalau pakai Telkomsel ya bayar pakai pulsa aja gitu. Anyway, ini banyak cara. Next, kita bahas soal polisi. Polisi itu bicara soal apa sih? Biasanya kalau streaming service itu pertanyaannya, bisa sharing account nggak sih?
terus satu account ini bisa sharing berapa devices gitu. Disney Plus itu, gue langsung jelasin aja ya. Ini nggak ada yang bisa didiscuss soalnya. Disney Plus itu bisa sharing account, which mean bisa ngomongin dalam satu account itu bisa diakses 4 device, berarti bisa handphone, laptop, browser ya berarti ya, TV, smart TV, tapi belum semua smart TV bisa, jadi cuma beberapa. Itu bisa diakses 4 login. Tapi untuk nonton secara berbarengan itu cuma 2. Keterbatasannya di situ gitu. Beda sama Netflix yang lu bisa login di berbagai macam devices terserah lu, tapi nonton barengannya yang paling mentok itu 4. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang 4 gitu. Polisi soal itu. Jadi ini ya maksudnya lu ekspektasi apa sih, udah murah masa mau beli Netflix? Ya udahlah ya gitu. Oke, kita lanjut. Iya, nggak balik modal gitu. Udah gitu bisa di-sharing sama teman-teman gitu, nggak balik modal. But anyway, lanjut sekarang kita ngomongin user interface atau UI, sekaligus UX lah ya, user friendly atau enggak. Nah ini yang menurut gue Disney Plus tuh just okay, nggak terlalu wow, nggak terlalu nyaman, tapi nggak terlalu buruk juga. What do you think? Gue sih komparasi gue sih dengan Netflix sih. Netflix itu sangat-sangat oke banget benchmark gue, tapi di sini tuh masih banyak hal-hal yang mengganggu gue dari sisi UI dan UX. Kalau lu gimana? Kalau menurut gue setuju sama lu, Ndri. Menurut gue simple, user friendly, tetapi nothing special. Jadi ya mereka cuman tampilannya ada ini Star Wars isinya apa, Marvel isinya apa, Disney isinya apa, dan bentuknya kayak tile gitu loh. Jadi yang mesti geser ke kanan gitu. Yang menurut gue sebenarnya ya bisa lebih nyaman lagi. Cuman menurut gue nothing special lah jadinya. Jadi ya menurut gue lebih asik Netflix, di mana lebih cepat aksesnya gitu. Dan ketika kita satu video, misalnya kita berhenti di satu title, dia langsung muter previewnya kadang-kadang kan. Kemudian kalau kita langsung play, dia nggak start lagi dari awal, tapi langsung dari preview yang jalan. Jadi benar-benar user friendly lah, seperti itu untuknya Netflix. Tetapi kalau Disney ya user friendly, cuma nothing special menurut gua. Nggak ada fitur nggak ada hal yang oke banget lah dari UI-nya. Nah, kalau gua nih ada beberapa catatan. Pertama, searching-nya itu aneh. Gua nge-search apa ya keluar apa. Yang pertama, itu lu bisa cek deh. I think itu bug kali ya, mungkin belum beres juga kali ya. Yang kedua adalah nggak pernah coba aja searching gitu, lu cek. Yang kedua adalah personalisasinya nggak ada. Kalau Netflix kan kalau lu suka nonton film apa, kalau Netflix kan lu suka nonton film apa dipersonalize nih. Kira-kira kalau lu suka nonton ini pas suka juga nonton. Ini nggak ada. Dia tuh cuma per kategori besar, tapi gue nggak tahu itu based on my account atau apa gitu. Itu juga nggak jelas. Ya, kurasinya agak aneh ya. Agak aneh gitu. Nggak tahu ya apakah di Disney Hotstar doang atau Disney Plus di sana udah kayak gitu. I don't know gitu. Itu bisa mungkin karena Hotstar. Kalau gue lihat yang pas di Disney Plus sana, sama aja, nggak ada perubahan secara user interface-nya. Cuman mereka mereka itu punya kurasinya lebih spesifik dibanding yang di Disney Hotstar ya. Ya gue jadi tertarik kalau lo bilang nggak bisa bikin playlist itu. Terus yang ketiga adalah ini nggak dynamic. Gue tuh ngelihat ngeklik itu nggak se-dynamic Netflix. Fast forward yang per 10 detik juga nggak seenak Netflix. Itu terlalu kaku button-buttonnya. Ininya bar yang bulatan-bulatan itu kan kalau digeser gini kan kalau pakai tangan itu juga kaku. Bahkan di browser pun juga kaku banget, nggak kayak YouTube yang memang udah enak gitu. Banyak yang terlalu kaku. Jadi gue ngeliat tuh kayak kurang nih gitu. Kurang user friendly dan user experience itu kurang enak gitu. Mungkin ini ya again sih gue nggak bisa banyak protes ya, dengan harga semurah itu ini sih udah cukup lah gitu menurut gue. Yang penting bisa nonton. Ya, bukan hal yang deal breaker lah. Iya, mungkin betul. Kebanyakan mikirin soal itu juga. Yang penting bisa nonton WandaVision kapan. Iya, udah, that's it. Oke, anyway, kita langsung next to the point. Next point-nya adalah ngomongin features. Feature berarti ngomongin fitur-fitur apa sih yang kecil-kecil, yang minor-minor, yang tambahan-tambahan gitu. Lu ngomongin apa sih? Kalau lu apa? Kalau gue sih jujur tidak terlalu ngulik ya fitur-fiturnya gitu ya. Kalau lu apa? Oke. Kalau feature
sebenarnya tadi kita udah bahas bagian yang dimana kayak lo bilang, misalnya tidak bisa bikin playlist. Gue baru ya bener nggak bisa bikin playlist. Lalu mungkin nih gue bandingin agak kejauhan ya. Gue bandingin sama Amazon Prime. Amazon Prime itu punya fitur yang namanya X-ray itu, yang dimana setiap kali kita nonton video, kita bisa langsung search informasi kira-kira tokoh yang tampil di layar siapa, pemerannya siapa, ini filmnya dari mana dan segala macamnya, direkturnya siapa. Disney Plus nggak punya seperti itu. Kemudian audio juga terbatas, cuman Indonesia sama Inggris. Bahkan yang Indonesia pun nggak semuanya bagus. Ada beberapa yang dubbingnya agak-agak underwhelming, tapi ada yang bagus banget. Cuman untuk mereka let's say pengen nonton dengan bahasa lain, ya kebetulan orang asing tinggal di Indonesia, mereka akan terbatas pada bahasa Inggris aja, nggak bisa ke bahasa-bahasa lain. Misalnya kalau di Netflix kan ada Mandarin, ada Jepang, seperti itu. Ya karena Netflix global ya, paling Disney Plus kan memang di localize gitu. Jadi kayak gitu paling terbatas. Localize banget di situ. Subtitle juga terbatas karena cuma Inggris Indonesia gitu. Bahkan kadang defaultnya Indonesia malah. Kalau gue pribadi senangnya defaultnya Inggris, jadi kadang harus ganti. Seperti itu. Gue kayaknya defaultnya non deh. Ya. Defaultnya non. Anyway, I think feature itu sih, gue nggak tahu lagi apa yang bisa dikulik. I think itu aja sih, gue juga bingung. Bahkan ngomongin setting pun juga settingnya juga nggak banyak gitu. Gue nggak tahu apa yang bisa dikulik dari settingnya Disney Plus gitu. But anyway, I think itu doang yang bisa kita kulik. Kita lanjut ke poin terakhir, yaitu hal yang paling penting dalam menonton, itu soal kualitas gambar. Nah, gimana nih Disney Plus? Jujur gue pribadi, karena kebanyakan nonton di laptop dan di handphone, jadi gue jarang, karena gue punya Smart TV di Samsung, tapi nggak ada Disney Plus, jadi nggak bisa. So, gue kebanyakan nonton di laptop atau di handphone. Jadi itu nggak mengganggu gue sih secara kualitas. Nah, kalau lu sendiri gimana? Gue jadi nggak gitu ngulik sih sebenarnya. Oke, gue untuk konten-konten terbaru standar yang gue tetapkan adalah 4K dan support HDR. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau misalnya dia support seperti codec Dolby Vision. Gue kebetulan pakai device yang support Dolby Vision, dan menurut gue untuk kualitas 4K-nya Disney itu masih di bawah rata-rata. Jadi meskipun mereka mengklaim ini support 4K HDR, tapi misalnya lo compare Netflix sama Disney Plus kanan kiri itu kelihatan. Jadi yang Disney Plus itu cenderung brightness-nya nggak kurang tinggi, jadi peak brightness-nya kurang tinggi, terus kontrasnya juga kurang tajam. Bahkan gue sempat compare antara gue langsung nonton yang Blu-ray 4K untuk titlenya Marvel, Avengers Infinite Endgame, terus kemudian gue cek yang di Disney Plus, itu kelihatan kontras banget bedanya, yang dimana yang di Blu-ray itu jauh lebih bagus, mulai dari brightness sama kontrasnya. Jadi kalau gue coba bicara teknis sedikit, jadi untuk misalnya untuk brightness itu kan diukurnya pakai nits. Kalau untuk feature HDR, High Dynamic Range, itu idealnya di atas angka 700 nits. Nah, kalau gue cek yang di Disney Plus itu di bawah 500. Nah, gue belum cek lagi misalnya mulai Mandalorian season 2 apakah ada perubahan, cuma itu gue tes ketika misalnya di pas awal-awal Disney Plus keluar. Jadi masih ketika Mandalorian season 1 kurang lebih seperti itu. Hopefully ada peningkatan, tapi menurut gue untuk orang yang sadar, yang terbiasa lihat konten 4K itu kelihatan bedanya. Nah, ini bukan deal breaker, cuman untuk yang purist, yang entusias, di mana mereka punya set home theater lengkap, itu kelihatan bedanya. Iya. Ya, again sih karena ya udah harga semurah ini, terus kayak nontonnya juga ya udahlah salah kadarnya aja gitu. I don't know gitu. Mungkin beberapa memang ada yang pengen nonton dengan konten yang terbaik gitu kan. Gue sih pribadi karena nontonnya juga di laptop ya, jadi nggak terlalu kelihatan karena nggak bisa dilempar ke smart TV gitu. Iya. Oke, next. Kita ngomongin kesimpulan sekarang. Kesimpulannya adalah, kalau dari gue pribadi, worth it nggak sih Disney Plus? Worth it. Karena harganya murah, tapi dapat benefit itu lebih dari harganya. Kekurangannya menutupi, karena harganya murah. Jadi kayak, karena kelebihannya kan di sisi konten ya. Kelebihan di sisi konten, kekurangan dari sisi hal-hal teknis yang minor. Which berarti itu tidak terlalu jadi reasonable sekali untuk jadi pertimbangan. Meanwhile, again, IP-nya yang dipunya Disney itu besar banget, jadi lu dapat dengan harga segini tuh worth it banget sih. Bisa jadi pertimbangan atau mungkin harus kayaknya wajib
Maksudku 200.000 setahun, ya udahlah gitu loh. Gue nggak nonton apa-apa juga kayak gue mau gitu. Ya udah gitu loh. Gitu. Kalau lu gimana kesimpulan lu? Kalau gue setuju sama lu. Gue sepakat. Jadi dengan harga 200.000 per tahun, Disney Plus itu worth it banget. Banyak IP bagus dari Marvel, Pixar, Star Wars, dan 20th Century Fox. Lalu kekurangan-kekurangannya tertutupi oleh harganya sama banyaknya IP yang dimiliki. Oke, gue akui library-nya belum sebanyak Netflix dan kawan-kawan. Kualitas gambarnya belum sebagus Netflix ataupun Amazon Prime. Tapi untuk casual itu Disney Plus sangat-sangat wajib lah untuk subscribe, karena sulit banget dihindarkan, konten-kontennya terlalu berharga untuk sampingkan seperti itu. Nggak dikasih nafas gitu. Nggak kasih nafas. Jadi berhenti nonton WandaVision, nanti abis itu langsung lanjut dengan Falcon and Winter Soldier. Stop itu masih bisa lanjut nonton-nonton yang lain, misalnya seperti serial-serialnya Disney atau film Pixar. Dan itu yang menguntungkan banget seperti itu. Dan untuk dengan 200.000 per tahun dapat video dengan kualitas 4K walaupun bukannya maksimal, itu udah mewah banget, bukan mewah tapi accessible banget dan affordable banget. Di Netflix untuk bisa akses fitur 4K HDR itu harus langganan yang premium, 186.000 per bulan. Jadi 1 bulan Netflix untuk 4K sama dengan 1 tahun Disney yang bisa 4K. Iya. Betul juga, baru sadar gue. Oke, itu kesimpulan dari kita di Disney Plus. Kalau teman-teman ada yang punya pro dan cons lagi atau beda pendapat dengan kita, bisa komen di bawah, atau punya pendapat lain silakan komen di bawah. Intinya komen lah. Akhir kata jangan lupa untuk subscribe kita, komen, likes. Kita juga punya YouTube membership, jadi kalau mau langganan kita punya konten-konten premium, jadi teman-teman bisa ngelihat konten-konten yang kita rilis secara publik, memang eksklusif buat membership. So tunggu ke SSR berikutnya di episode 3, kita ngebahas streaming service apa lagi, ditunggu aja. Pokoknya tunggu aja, kita usahakan secepatnya gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!